Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dengan saya di channel Lan Chaneru, channel yang membahas tentang seni budaya, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Dan juga di channel ini saya juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Kenapa malam Ratu Suro itu ditamatkan? Apalagi kemarin sempat ada kejadian kereta api nabrak truk tronton pas di malam Ratu Suro, sehingga kebakaran di jembatan Jalan Madukoro Semarang yang menurut beberapa orang diyakini sebagai dampak dari malam Ratu Suro yang keramat teman-teman. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian apes lain yang kerap dikait-kaitkan dengan Ratu Suro, sehingga membuat bulan Suro atau mulai tanggal 1 Suro itu sangat keramat dan angker. Apa benar setiap tanggal 1 Suro itu portal gaib pada terbuka ya, sehingga leluhur dan segala bangsa gaib lainnya itu akan turun ke bumi dan berinteraksi dengan manusia? Apa benar setiap bulan Suro selalu terjadi kejadian-kejadian mistis yang mengerikan? Karena itu bulan ini disebut angker atau keramat. Kalau di Jawa sudah menjadi tradisi, kalau malam 1 Suro itu selalu ada ritual-ritual untuk menyambut bulan ini. Bahkan besoknya pun masih diteruskan dengan beragam ritual-ritual adat seperti penghaturan sesaji agung, jamasan pusaka, pemandian pusaka, ruatan atau laku-laku tapa berata ya teman-teman. Bahkan saking sakral dan keramatnya bulan ini, konon di bulan Suro ini orang-orang Jawa dilarang untuk melakukan hajatan besar seperti nikahan, hitanan atau pesta-pesta lainnya. Orang Jawa hanya diizinkan untuk beribadat, melakukan tapa berata, dan melakukan ritual-ritual lainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika dilanggar, konon katanya akan membawa kesialan dan kesengsaraan. Apa sebenarnya yang membuat bulan Suro ini menjadi sangat sakral dan begitu di mata orang Jawa teman-teman? Nah, sebenarnya awal mula pengkeramatan bulan Suro itu teman-teman dimulai dari adat dan kebudayaan yang dibentuk sendiri oleh Sultan Agung Hanyakrokusumo, yaitu raja ketiga kerajaan Mataram Islam teman-teman, yang memerintah sejak tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi teman-teman. Sultan Agung adalah seorang raja di tanah Jawa ini, di mana selama masa pemerintahannya itu kerajaan Mataram menjadi kerajaan Jawa terbesar kala itu. Bahkan sampai terlibat beberapa kali perang mengusir VOC, yang juga sama-sama ingin menguasai seluruh tanah Jawa. Sebenarnya Islam dulu digunakan sebagai alat politik oleh Sultan Agung untuk menyatukan orang-orang Jawa, sehingga mereka mau bergabung di bawah kekuasaan Sultan Agung untuk bersama-sama melawan VOC. Karena itulah di zaman pemerintahan Sultan Agung, perpaduan adat budaya dan spiritual Islam dan Jawa itu dilakukan. Di zaman pemerintahan Sultan Agung inilah
dicetuskan sebuah penanggalan kalender Jawa yang baru yang disebut sebagai Tahun Saka Jawa, teman-teman. Dan mulai menggunakan penanggalan bulan Komariah mengikuti sistem kalender Arab. Namun Jawa tidak menggunakan nama Hijriah sebagai penyebutan tahun itu, namun tetap tahun Saka meneruskan budaya Hindu Buddha dulu. Nah, bulan Suro sendiri adalah bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Bulan ini lantas dikeramatkan oleh pihak keraton karena dianggap sebagai bulan pemulaan tahun, teman-teman. Bulan yang sangat agung dan hanya boleh menjadi hak eksklusif bagi para raja, ya, teman-teman, untuk menyelenggarakan hajat, dalam artian untuk menghormati bulan agung ini, maka rakyat jelata dilarang untuk mengadakan hajatan atau pesta apapun. Satu-satunya kalangan yang boleh mengadakan hajatan atau pesta di bulan Suro hanyalah pihak keraton, ya, atau bangsawan. Sehingga rakyat jelata hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang fungsinya mendekatkan diri kepada Tuhan, entah melalui ibadah agama, ritual tapa berata, sesaji, maupun melakukan jamasan pusaka leluhur. Mengapa dalam bulan Suro ini hanya pihak keraton yang boleh melakukan hajatan, terutama raja? Nah, dalam tradisi Jawa sejak zaman kerajaan Hindu Buddha dulu, itu raja atau ratu merupakan kedudukan tertinggi dalam negara, dan mereka yang menjadi raja atau ratu itu dituntut agar memiliki tingkat spiritual atau kecakapan dalam kebijaksanaan yang sangat tinggi. Sejak zaman kerajaan Hindu dan Buddha itu masih eksis raja atau ratu, sudah dianggap sebagai perwakilan dewa atau malaikat Tuhan di bumi, sehingga apapun perintah dan kata-kata mereka sifatnya adalah petunjuk dan perintah resmi dari Tuhan atau dewa yang wajib ditaati atau dituruti oleh setiap lapisan masyarakat. Karena itulah di zaman dulu raja atau ratu itu haruslah orang-orang yang sudah memiliki level spiritual atau kesadaran yang sangat tinggi, bahkan sudah tercerahkan, ya. Itulah kenapa dulu ilmu agama itu paling efektif, paling eksklusif diajarkan di lingkungan keraton. Dan pemuka-pemuka agama atau pemimpin spiritual sejak dulu itu mendapatkan tempat yang istimewa di lingkungan keraton, karena mereka bertugas menggembleng spiritual calon-calon raja atau ratu sejak usia dini. Sedangkan masyarakat umum itu lebih bebas dan tidak memiliki tuntutan untuk mempelajari spiritual seperti para calon raja. Itulah kenapa raja dan ratu zaman dulu oleh orang-orang tua Jawa sering dikatakan sebagai golongan manusia yang tercerahkan, di mana pencerahan adalah level spiritual tertinggi, ya, yang bisa dicapai manusia. Kalau manusia sudah tercerahkan, maka itu artinya dirinya itu telah lebur jadi satu, menyatu dengan Tuhan dan alam, sehingga setiap kata-kata kebijaksananya dan petunjuk-petunjuknya
yang keluar dari raja atau ratu merupakan kata-kata atau petunjuk dan tindakan yang berasal dari sang dewa. Itulah kenapa saat kerajaan Hindu-Buddha masih eksis, ritual-ritual tantra masih marak ditemukan. Karena tantra merupakan jalan spiritual luhur Nusantara untuk mencapai pencerahan dalam waktu yang relatif singkat. Ketika era kerajaan Hindu-Buddha berakhir, bergantilah Pulau Jawa dikuasai oleh kerajaan Islam. Meskipun rajanya bergelar sultan atau susuhunan, namun prinsip raja adalah orang yang tercerahkan dan perwakilan Tuhan itu masih dipertahankan. Walaupun berhasil mengkonvensi para penganut Hindu Buddha menjadi Islam, namun nafas spiritual Jawa tidak ikut hilang. Konsep-konsep spiritual Jawa tetap digabungkan ke dalam agama Islam, sehingga lahirlah istilah Islam kejawen, yakni agama Islam yang sudah tercampur dengan spiritual Jawa, namun masih mengadaptasi ritual-ritual tantra atau ritual-ritual Hindu Buddha lainnya dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam spiritual Jawa sendiri, level spiritual tertinggi adalah manunggaling kawula Gusti, di mana ini sama saja dengan level pencerahan dalam tantra, di mana di sini manusia sudah gugur menjadi satu dengan Tuhan. Orang yang sudah manunggaling kawula Gusti adalah orang-orang yang kata-katanya, keputusannya, dan tindakannya telah sesuai dengan firman Tuhan dan seorang raja Jawa adalah seorang orang yang sudah tercerahkan ini. Konsep ini terus dipegang hingga zaman kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Karena itulah gelar raja-raja mereka biasanya adalah Mangkubumi atau yang mengurus bumi, atau Pakubono yang menjadi paku atau pancer pengatur semesta. Orang yang sudah manunggal dengan Tuhannya memang bisa dikatakan sebagai seorang pancer yang menjadi tiang pancar penyampai pesan-pesan Tuhan kepada sekitarnya. Oleh sebab itu, kedudukan raja di tanah Jawa itu sangat suci. Apalagi sosok Sultan Agung Hanyakrokusumo yang ternyata memang menjalani laku-laku sufi. Maka sosok ini dianggap begitu agung dan suci oleh masyarakat Mataram. Beliau juga merumuskan kembali ajaran-ajaran kejawen dalam kitab Wirid Hidayat Jati yang dulu pernah dirumuskan oleh Sunan Kalijaga. Setelah era kerajaan Hindu berakhir, sebagai orang yang dianggap tercerahkan, Sultan Agung dulu akhirnya menggabungkan spiritual Jawa dengan agama Islam. Karena ini bisa menjadi strategi politik yang sangat bagus untuk menyatukan masyarakat Pulau Jawa di bawah bendera Mataram, untuk berperang melawan VOC yang juga ingin menguasai tanah Jawa. Waktu itu memang kelompok Islam di Jawa terpecah jadi dua bagian atau dua golongan, yakni Islam Mutihan dengan Islam Abangan. Untuk menyatukan keduanya,
maka dirumuskanlah konsep Islam kejawen dan dijadikanlah ritual-ritual Jawa tersebut ritual yang sah dilakukan oleh orang-orang Islam demi memperdalam spiritualitasnya dan menaikkan kesadaran masyarakat, tapi tanpa meninggalkan syariat Islam ya teman-teman. Dan untuk mengagungkan posisinya Raja Mataram, maka bulan Suro pun dikeramatkan. Rakyat jelata dilarang melakukan hajatan. Yang boleh hanya raja atau pihak keraton ya teman-teman. Karena bulan Suro atau Muharram adalah bulan sakral juga bagi umat Islam. Banyak kejadian-kejadian penting dalam sejarah ternyata terjadi selama bulan Muharram, seperti hijrah Nabi Muhammad, naiknya Isa Al-Masih ke surga, selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi lautan kabur dari kerajaan Fir'aun, dan masih banyak lagi. Mayoritas peristiwa-peristiwa penting itu dalam bulan Muharram ya teman-teman, atau Suro terjadi pada para nabi. Sedangkan nabi sendiri adalah orang-orang tercerahkan juga yang dipilih oleh Tuhan Allah, sama seperti raja-raja tanah Jawa. Karena itulah bulan ini kemudian dikeramatkan. Dan sampai sekarang sugesti keramat itu masih sangat melekat kuat dalam jiwa orang-orang Jawa. Sehingga jika ada kejadian apes atau tragis atau terjadi tragedi, itu kerap dikait-kaitkan dengan datangnya bulan Suro. Akhirnya kesan mistis dan angkernya bulan Suro itu semakin menguat. Padahal itu tidak lebih dari taktik politik Sultan Agung pada masa itu demi menguatkan posisinya sebagai raja dan pemersatu bangsa Jawa ya. Dan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib, kecuali sengaja dibuat-buat oleh para spiritualis itu sendiri. Teman-teman, begitulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau ada salah kata atau salah pemahaman, kalau ada perbedaan pemahaman, saya minta maaf. Kita bisa saling berbagi dan kita bisa berinteraksi di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu.